Hai, terima kasih atas kesetiaan teman-teman dalam menggunakan Smart Accounting Finance untuk penyusunan laporan keuangan. Di panduan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan Smart Accounting Finance versi Excel ataupun menggunakan di Google Sheet yang seperti teman-teman ketahui bisa digunakan secara online ataupun offline. Ini untuk tampilan penggunaan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk penggunaan Microsoft Excel silahkan teman-teman ubah di bagian bawah ini. Untuk penggunaannya pilih yang Microsoft Excel, sehingga di bagian atas akan diperlihatkan untuk penggunaan Microsoft Excel. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan Office 365, itu silahkan teman-teman menggunakan versi yang di bawah ini, G-Sheet, karena konsep untuk validasi datanya sama dengan yang ada di Google Sheet. Kemudian cara kedua, teman-teman bisa menggunakan Smart Accounting Finance itu secara online menggunakan Google Sheet. Nah, untuk penggunaan sendiri secara online, silahkan teman-teman masuk ke Google Drive-nya. Oke, silahkan masuk di Google Drive-nya. Kemudian teman-teman masuk pada menu New dan pilih Upload File yang sebelumnya teman-teman sudah unduh dari email yang telah dikirimkan. Diklik saja, kemudian Open. Nanti biarkan secara otomatis akan diupload. Nah, untuk penggunaan yang bersamaan dengan Excel, apabila teman-teman ingin mengganti dari Google Sheet ke Excel, itu tidak usah mengubah formatnya menjadi Google Sheet, tapi biarkan saja formatnya seperti ini muncul untuk Excel-nya, sehingga teman-teman bisa lebih fleksibel pada saat mengunduh untuk penggunaan secara offline lagi menggunakan Microsoft Excel. Tapi kalau jika teman-teman ingin menggunakan secara online full, itu saya sarankan teman-teman bisa ubah di sini menjadi Save as Google Sheet. Jadi memang file ini akan disesuaikan dengan template Google Sheet. Jadi biarkan ini di load secara otomatis, dan fitur atau tambahan di bagian belakang untuk pemberitahuan Excel-nya itu hilang ya, seperti yang ada di video ini. Untuk pengaturannya sendiri silahkan dipastikan untuk pengaturan menggunakan Google Sheet. Begitu juga dengan yang Excel yang standar, silahkan menggunakan di sini Google Sheet-nya. Untuk penggunaan Google Sheet pada daftar aset, jika teman-teman pilih di sini akan muncul error apabila teman-teman di sini pada pengaturannya dicek saja di menu file, kemudian settingannya kita continue. Di sini ada pilihan lokasinya ya, lokalnya pilih yang Indonesia. Jadi silakan pilih yang Indonesia, kemudian save and reload, sehingga di sini untuk penulisan bulannya ini disesuaikan dengan yang muncul di sini teman-teman ya, karena secara default ini akan dari filenya itu bahasa Inggris ya, tapi tetap teman-teman bisa mengubah formatnya karena ini berkaitan dengan format penamaan bulan. Jadi format penamaan bulan di bahasa Inggris dengan Indonesia itu bisa menyebabkan error yang ada di bagian khusus daftar aset ini. Jadi seperti itu untuk penggunaan Smart Accounting Finance versi Excel ataupun Google Sheet. Oke, selanjutnya adalah penjelasan terkait fitur-fitur atau pengaturan yang perlu teman-teman siapkan sebelum menggunakan Smart Accounting Finance untuk menyusun laporan keuangan. Yang pertama yang teman-teman perlu lengkapi adalah profil usahanya. Silakan diisi dengan nama usaha,
kemudian alamatnya, dan tahun buku pastikan 4 karakter saja, 4 digit angka yang menggambarkan bahwa ini adalah tahun bukunya. Jadi jika teman-teman saat ini menggunakan template SAF ini atau Smart Accounting Finance untuk pembukuan 2025, silahkan masukkan di sini 2025. Fitur ini tahun buku ini akan otomatis menjadi filter atau menjadi dasar untuk mengecek transaksi. Kalau teman-teman menginput transaksi di bulan Januari misalnya 2026 ada kesalahan tahun, maka otomatis akan ada pemberitahuan di jurnalnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Apabila teman-teman menginput transaksi yang lebih kecil atau sama dengan tahun buku, maka filenya akan menerima atau berwarna hijau, tidak akan error di bagian jurnal ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan juga adalah periode laporan. Periode laporan di sini secara default formatnya adalah DD, MM, dan Y, yaitu hari, bulan, dan tahun. Jadi silahkan masukkan di sini misal tanggal 1 bulan 1 2025 bisa dengan penulisan seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini berfungsi untuk memfilter laporan yang digunakan. Jadi pada saat teman-teman ingin mengecek semua laporan yang ada, jadi laporan ini saya pergunakan laporan yang versi lengkap yang ada di versi platinum. Jadi silahkan disesuaikan saja. Namun yang pasti semua laporan yang ada di sini bisa difilter berdasarkan periode awal dan periode akhir. Untuk laporan, silahkan teman-teman hasilkan laporan keuangan baik itu mingguan, harian, mingguan, bulanan, per triwulan, per kuartal, itu bebas ya, bahkan per tahun. Sisa teman-teman atur saja periode awal dan periode akhir. Misal teman-teman ingin mengecek periode Februari ya, misalnya tanggal 1 bulan 2 2025, kemudian periode akhirnya itu misalnya 28 bulan 2 kemudian 2025, maka secara otomatis transaksi yang diinput di jurnal untuk periode Januari atau lebih kecil daripada periode awal ini, itu akan dijadikan sebagai saldo awal pada laporan yang teman-teman cek. Kemudian apabila teman-teman sudah menginput jurnal lebih dari 2 bulan, atau mungkin ada yang sudah sampai bulan ke-5 atau bulan ke-4 atau bulan 5, itu jurnal yang teman-teman buat akan diabaikan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan karena batasnya hanya sampai 28 Februari 2025. Dan yang berikutnya teman-teman perlu perhatikan, seluruh laporan atau fungsi yang ada di template ini berjalan dengan normal apabila teman-teman sudah memasukkan serial number, data serial numbernya di sini teman-teman, kemudian aktivasi dan lisensi untuk, yang memastikan bahwa aktivasi diterima dan file dapat digunakan. Apabila ini masih berwarna merah atau file belum dapat digunakan, misal seperti ini, maka seluruh laporan dan fitur-fitur yang lainnya tidak dapat digunakan. Jadi pastikan ini sudah berwarna hijau. Untuk aktivasi program, teman-teman peroleh setelah melakukan proses pembelian dan dikirimkan ke WhatsApp yang teman-teman daftarkan di awal. Untuk berikutnya terkait dengan master data sampai dengan seluruh laporan yang dihasilkan, itu akan saya jelaskan di panduan berikutnya. Untuk menu yang settingan akun laba periode berjalan, silahkan disesuaikan dengan akun yang teman-teman tentukan. Kemudian akun laba ditahan, jadi laba periode berjalan akan otomatis dihasilkan dan ditempatkan saldonya sesuai dengan akun laba periode berjalan yang sudah diatur di sini. Apabila teman-teman tidak melakukan pengaturan pada daftar akun atau tidak melakukan perubahan, maka akun ini tidak perlu diupdate. Jadi ini sudah secara otomatis atau secara default disiapkan. Kemudian akun laba ditahan, berarti setiap perpindahan periode misalnya, itu otomatis akan muncul laba periode sebelumnya, yaitu laba yang sampai 31 Januari 2025 apabila periode awal seperti yang
teman-teman cek di video ini. Nah, ini silakan disesuaikan sendiri sesuai dengan akun yang teman-teman gunakan. Untuk pemilihannya silakan diketik saja laba, nanti akan muncul di sini. Laba periode berjalan ya. Oke. Kemudian ini laba ditahan ya. Laba periode sebelumnya yang ini. Kemudian di sini ada kode jurnal penyesuaian wajib 3 huruf. Saran saya bisa teman-teman default AJP. Ini untuk membedakan di neraca lajur apakah transaksi ini merupakan transaksi penyesuaian atau transaksi normal yang teman-teman input. Jadi jika teman-teman tidak ingin melakukan perubahan, buat secara default saja. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana proses penggunaannya di panduan penginputan transaksi. Untuk penggunaan untuk ini disesuaikan saja apakah teman-teman menggunakan di Microsoft Excel atau Google Sheet. Kembali lagi saya tekankan di video ini untuk penggunaan dengan Microsoft Office 365 yang otomatis bisa menyesuaikan validasinya seperti ini, tidak perlu teman-teman memilih lagi yang sudah ada daftarnya, tapi otomatis memfilter. Maka teman-teman pilih saja yang G-Sheet di sini. Dan ini untuk versi aplikasinya. Ini untuk versi aplikasi yang teman-teman gunakan. Di sini sudah ada kontak support yang teman-teman bisa hubungi apabila teman-teman ada kendala dalam penggunaan file, dan lisensi untuk yang merupakan perjanjian penggunaan template untuk per entitas yang usaha yang digunakan. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat terkait tampilan menu awal dari Smart Accounting Finance yang teman-teman perlu untuk lakukan penyesuaian atau teman-teman perhatikan. Oke, yang berikutnya adalah master data. Jadi master data yang pertama adalah akun. Akun ini teman-teman perlu sesuaikan untuk menghasilkan laporan keuangan yang terstandar dan valid ya teman-teman ya. Jadi di sini di tampilannya jika teman-teman perhatikan ada tanda tambah yang teman-teman bisa klik. Oke. Di sini untuk menampilkan kolom KB1 sampai dengan kolom KB4. Berfungsi apabila teman-teman ingin menambahkan baris baru di daftar akun ini. Secara default di sini ada filter untuk kode. Jadi silahkan dipilih di bagian bawah yang blanks. Jadi bisa jadi teman-teman terima file dalam bentuk yang seperti ini. Oke, ini tidak ada baris kosong, tapi sebenarnya ini sudah ada beberapa baris yang di hide, dalam artian baris kosong itu tidak akan dimunculkan. Tapi jika teman-teman ingin menyesuaikan akun, itu silahkan diklik dulu yang select all-nya supaya ini bisa muncul semua termasuk baris kosong yang teman-teman bisa buat. Untuk penyusunan akun sendiri di sini ada beberapa kolom yang diperlukan, yaitu kode untuk kode akun, kemudian nama akun untuk menampung nama dari akun yang digunakan, tipe akun untuk memilih tipe akun yang teman-teman akan buat, kemudian saldo normal atau SN, pos atau posisi akun tersebut dalam laporan. Di sini ada 2 secara otomatis akan dimunculkan, saldo awal debit dan saldo awal kredit. Nah, di sini ada saldo kalau misalnya di sini misalnya tidak balance untuk pengecekannya. Ada saldo yang tidak balance antara debit dengan kredit, yaitu selisih debit dikurangi kredit. Ini menandakan bahwa saldo awal yang teman-teman buat itu belum balance atau belum seimbang. Jadi teman-teman harus mengisikan supaya betul-betul ini balance ya, baru teman-teman bisa lanjut. Untuk penginputan saldo awal mengikuti aturan umum yang ada di ilmu akuntansi, artinya untuk saldo aset itu harus sama dengan kewajiban dan modal. Jadi saldo awal kewajiban dan modal, ini kewajiban, kemudian ini untuk modal ya. Untuk pendapatan dan beban tidak perlu diisi untuk saldo awalnya karena
laba periode sebelumnya apabila pertama kali menggunakan Smart Accounting Finance, silahkan masukkan di laba periode sebelumnya yang di sini teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan awal dari akunnya. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menyesuaikan akun? Yang pertama, teman-teman perlu perhatikan di template yang teman-teman terima itu sudah ada beberapa akun standar yang sudah saya isikan. Jadi di sini tinggal teman-teman ubah nama saja, akun-akun yang ada sudah disesuaikan. Jadi misalnya ini kas cabangnya misalnya diganti dengan kas kecil, atau misalnya teman-teman ingin menambahkan kas baru. Oke, jika teman-teman ingin menambahkan akun baru, silahkan masukkan di sini misalnya 11007 6. Kemudian di sini ada kas baru. Nanti tinggal buat saja. Untuk tipe akun di sini sifatnya fix, tidak bisa teman-teman hapus, tidak bisa teman-teman tambahkan, karena ini sudah diatur secara default untuk menyesuaikan pada laporan masing-masing. Pilih kas, maka SN dan posnya akan otomatis terisi. Nah, bagaimana jika akun yang ada di sini teman-teman sudah habis? Anggap biasanya sih yang paling banyak ya. Yang paling banyak itu adalah akun biaya. Oke, saya akan memperlihatkan salah satu contoh yang teman-teman bisa pergunakan di sini. Anggap bahwa akun biaya ini misalnya itu sudah full, teman-teman sudah pergunakan semua baris kosongnya. Namun jika tidak ada masih ada baris kosong, silahkan dibuat saja langsung tanpa harus melakukan penyesuaian. Nah, ini konsepnya teman-teman ingin menambahkan 2 baris. Jadi untuk di Excel penambahan baris itu tergantung berapa banyak baris yang teman-teman blok. Maka segitu baris baru yang akan dibuat. Di sini saya blok 2 baris. Kemudian klik kanan, berarti kan ingin membuat 2 baris akun baru. Jadi klik kanan, pilih insert. Jangan memilih yang pertama ini ataupun shift cells down, tapi pilih yang entire row. Jadi di OK. Maka otomatis muncul 2 baris akun. Ini contoh saja teman-teman ya. Nah, di sini silahkan buat akun barunya. Ini sudah bisa langsung dibuat, misalnya 5003. Ini contoh saja teman-teman ya. 5004. Untuk karakter atau jumlah dari kode akun yang teman-teman masukkan di sini disesuaikan dengan pembukuan masing-masing. Untuk beban pokok pendapatan misalnya ini HPP baru misalnya ya. Ini HPP baru 2. Yang di atas ini 1 nama akunnya. Tipe akun secara otomatis teman-teman bisa pilih. Ini kita samakan saja. Karena ini Excel ataupun Google Sheet, teman-teman bisa copy paste saja seperti ini. Untuk di sini perlu teman-teman perhatikan, apabila melakukan penambahan baris, maka ini perlu teman-teman copy salah satu saja baris yang utuh yang ada formulanya, bebas dari mana. Tapi untuk mudahnya ambil saja di baris yang sebelumnya yang sudah ada. Itu di copy saja dari kolom E sampai dengan kolom M. Kemudian setelah di copy, paste saja ke 2 baris yang ada di bawahnya atau baris baru yang teman-teman sudah buat. Pilih paste. Maka secara otomatis akun tersebut sudah terdaftar di daftar akun dan bisa digunakan pada saat penginputan transaksi. Namun di sini karena ada penambahan baris, teman-teman butuh effort lebih. Ada langkah tambahan yang teman-teman harus buat, yaitu mengupdate menu neraca lajur. Oke. Kita buka neraca lajur. Di sini ada filter, teman-teman bisa cek sendiri di bagian semua laporan yang ada itu ada filter. 0 untuk menampilkan akun yang ada namun saldonya 0. Kemudian 1 itu untuk hanya menampilkan akun yang bernilai saja, yang tidak ada
nilainya akan disembunyikan. Kemudian hide null itu apabila teman-teman ingin menyembunyikan yang kode ini teman-teman, atau baris kosong yang belum digunakan. Contoh seperti ini, maka yang baris kosongnya itu akan disembunyikan sesuai dengan yang tadi saya infokan, bahwa teman-teman tidak usah menghapus baris yang tidak digunakan, baris kosongnya, karena otomatis di hide. Atau kalau memang mau menghapus, maka teman-teman harus menghapus semua laporan yang error tersebut barisnya. Kemudian angka 0 kita hilangkan centangannya, maka yang muncul itu hanya yang ada saldonya saja. Untuk kategorinya tetap akan dimunculkan, tapi detail dari akunnya itu akan di hide. Oke. Kita lanjut yang tadi teman-teman. Pada saat menambahkan akun beban pokok ya, ada di sini beban pokoknya. Nah, ini akun yang tadi ditambahkan 2 baris itu tidak akan muncul di laporan sebelum teman-teman melakukan update. Jadi silahkan ditambahkan sesuai dengan posisi awal teman-teman menambahkan akun. Kemudian klik kanan, pilih insert, pilih entry row. Maka muncul 2 baris baru. Langkah berikutnya silahkan teman-teman copy sampai dengan T. Jadi konsepnya selalu copy paste formula saja, tanpa ada teman-teman yang harus dilakukan perubahan lebih lanjut. Tinggal paste biasa saja teman-teman, Ctrl V atau paste. Maka akun tersebut sudah muncul di laporan untuk neraca lajur. Nah, baik itu akun yang bertipe aset atau akun yang posisinya ada di neraca, seperti aset, kewajiban, dan modal, maupun akun yang posisinya ada di laba rugi, pendapatan, dan beban, itu neraca lajurnya harus tetap diupdate. Untuk berikutnya, teman-teman harus mengupdate di mana posisi yang dua akun yang tadi teman-teman buat itu dimunculkan. Karena akun yang dimunculkan adalah jenisnya untuk posisi laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya, maka neraca, laporan keuangan, kemudian semua yang ada neracanya ini, kemudian neraca analisa, neraca 12 bulan, neraca lajur ini sudah diupdate ya, wajib. Neraca analisa, dan neraca 12 bulan teman-teman tidak perlu melakukan penyesuaian, karena secara konsep atau secara teori akun tersebut tidak akan masuk ke laporan neraca, tapi posisinya ada di laba rugi. Sehingga teman-teman harus mengupdate laba rugi, rugi sanding periode, analisa vertikal, 12 bulan, anggaran, realisasi vs anggaran, seluruh laporan proyek, dan seluruh laporan divisi di luar dari buku besarnya. Jadi semua yang ada konsep laba ruginya teman-teman harus update akun tersebut. Cara update-nya cukup klik saja laporannya, kemudian buka dulu filternya kalau memang masih terfilter, hide null. Nah, akun yang tadi ini belum muncul, jadi teman-teman silahkan insert row, kemudian pilih entry row, dan oke. Copy saja sampai dengan bagian filter ini, lalu dengan konsep yang sama silahkan dipaste. Maka otomatis laporan tersebut sudah terupdate untuk akun baru yang teman-teman tambahkan barisnya ya. Setelah itu bisa di hide lagi yang 0. Maka ini sudah muncul. Namun untuk di laba rugi sanding periode misalnya, ini belum muncul ya. Jadi belum terbaca karena teman-teman belum update. Jadi silahkan di-update juga. Jadi insert, kemudian entry row dengan konsep yang sama. Lalu teman-teman paste saja seperti ini. Sehingga ini bisa kembali digunakan. Jadi seperti itu untuk melakukan penyesuaian. Namun jika teman-teman merasa kesulitan untuk menambahkan akun ini teman-teman ya, akun baru yang teman-teman lihat di video ini, bisa merequest pada saat melakukan pembelian template untuk ditambah barisnya kalau memang ada baris khusus yang teman-teman perlukan. Secara default saya sudah tambahkan sebanyak 50 row atau 50 baris. Jadi seharusnya sudah cukup untuk kategori usaha yang standar ya, skalanya standar, karena akunnya ini sudah cukup banyak teman-teman. Nah, jika teman-teman merasa bahwa baris kosong ini mengganggu dan ini bisa memperlambat file,
itu teman-teman bisa hapus, misalnya seperti ini. Kita hapus saja baris yang tidak digunakan, anggap daftar akun tadi ini tidak jadi teman-teman ya. Kita hapus karena ini kosong, jadi delete. Tapi teman-teman tetap pilih juga entire row. Jadi delete-nya tetap pilih entire row, oke. Nah, di bagian neraca lajur itu akan muncul ref di sini. Nah, teman-teman dengan konsep yang sama harus hapus juga yang error tersebut di semua laporan. Jadi seperti itu. Sebelum menggunakan template, teman-teman harap melakukan penyesuaian akun terlebih dahulu supaya laporannya itu bisa berjalan dengan normal ya. Yang tadi masih ada satu yang sanding periode, kita hapus juga. Bisa langsung klik yang seperti ini dan delete, langsung hilang. Nah, ini sudah normal kembali untuk laporannya teman-teman ya. Jadi ini sudah dinormalkan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri terkait penambahan akun maupun penghapusan baris yang tidak digunakan. Namun jika teman-teman tidak ingin menghapus, teman-teman bisa hilangkan centang yang ada di filternya saja seperti ini. Itu untuk beberapa hal penting yang teman-teman harus perhatikan di menu akun. Berikutnya adalah kode bantu. Jadi kode bantu di sini merupakan kode yang disiapkan untuk membantu menjelaskan detail dari piutang usaha ataupun hutang usaha yang teman-teman sudah buat. Dalam hal ini untuk di akun, teman-teman bisa cek kode ini hanya digunakan apabila akun tersebut bertipe akun piutang. Oke, ini akun piutang, kemudian akun hutang. Di luar dari dua tipe ini, kode bantu tidak dapat digunakan karena pada prinsipnya kode bantu ini untuk menjelaskan detail dari saldo piutang usaha, kemudian hutang usaha ataupun piutang karyawan yang memang berada di neraca. Sebagai contoh, di neraca teman-teman bisa cek sendiri untuk piutang usaha, misalnya di sini ada 28.740.200. Ini piutang usahanya. Kemudian ini jika teman-teman tidak menggunakan kode bantu, maka teman-teman tidak akan mengetahui 28.740 ini dari siapa saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan fitur kode bantu ini, teman-teman bisa rincikan, oh ternyata ada di customer 1, customer 2 dan customer 3. Ini masing-masing ada saldonya. Namun kembali lagi itu tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing user atau masing-masing pengguna. Jadi ini sifatnya fitur yang tidak wajib teman-teman isi, hanya saja berfungsi apabila teman-teman ingin mendapatkan detail. Di menu filter ini centang angka 0 untuk menampilkan seluruh baris kosong yang sudah disiapkan. Namun apabila baris di sini kurang, sebelum teman-teman mengisi baris terakhir, itu saya sarankan langsung buat saja baris tambahan sebanyak yang teman-teman perlukan. Ini saya blok 39 sampai dengan 46. Maka akan dimunculkan baris baru, insert seperti ini. Kemudian pada saat teman-teman cek, di sini ada formula. Oke, di bagian atas ini ada formula dari kolom F sampai dengan kolom K, dan ingat di atas ini ada di bagian kiri ada tanda tambah, berarti ada kolom yang di hide. Diklik. Di sini juga ada formula, teman-teman. Oke, ini ada formula. Jadi untuk lebih detailnya yang di sini, teman-teman sisa copy saja sampai dengan kolom F sampai dengan kolom P. Di copy seperti biasa, kemudian paste ke semua baris yang teman-teman sudah buat. Jadi paste biasa saja seperti ini. Maka seluruh kode yang teman-teman pergunakan ini bisa digunakan di laporan dan tidak perlu melakukan penyesuaian yang lain. Nah, penjelasan dari masing-masing kolom yang ada,
kode ini merupakan kode customer atau kode supplier ataupun kode karyawan, bebas penulisannya. Namun saya sarankan bisa menggunakan huruf juga supaya bisa membedakan ya. Jadi mempermudah teman-teman pada saat ingin filter data. Kemudian keterangan ini bisa diisi dengan nama customernya siapa atau nama hutangnya, tergantung dari kode yang teman-teman ingin buat. Jenisnya silakan pilih, ada dua jenis, piutang dan hutang. Kalau customer berarti kaitannya dengan piutang ya, jadi piutang bagi perusahaan. Kemudian kalau supplier berarti statusnya bagi perusahaan adalah hutang. Jadi teman-teman sisa pilih yang ini saja. Kemudian untuk karyawan ini statusnya adalah piutang karena biasanya perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawan ya. Nah, di sini ada dua kolom saldo awal. Saldo awal yang pertama, atau kolom E, itu merupakan saldo awal yang diisi secara manual pada saat pertama kali menggunakan template. Misal di sini ada 20 juta. Berarti harusnya ada di akun sebesar 20 juta. Untuk menjelaskan bahwa piutang usaha awal pada saat teman-teman menggunakan template itu jumlahnya 20 juta dengan rincian sebagai berikut ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi, ini hanya diisi satu kali saja, silakan di hide. Dan saldo awal yang kedua itu diisi formula, jadi secara otomatis akan mengambil saldo awal sesuai dengan periode laporan yang teman-teman filter di menu tadi. Untuk penambahan juga sama, akan diatur untuk periode laporan yang dipilih. Contoh di sini ada penambahannya, berarti ini untuk penambahan dari khusus transaksi bulan 2 sampai dengan tanggal 28 ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Jadi ini untuk penambahan piutang baru, kemudian ini untuk pengurangan piutang baru. Saldo akhir juga sama, akan secara otomatis dikalkulasikan. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari daftar kode bantu. Jika ingin print out, silakan Ctrl P saja, maka otomatis akan di print sesuai dengan tampilan. Karena ini Excel, teman-teman bisa menyesuaikan kembali baik itu warna maupun apapun yang ada di sini di luar dari formula ya. Namun jangan mengubah yang ada di bagian atas ini, karena di bagian menu ini ada lisensi. Kalau teman-teman lakukan perubahan, otomatis ini akan hilang ya, datanya tidak akan muncul seperti itu. Untuk selanjutnya divisi dan project. Jadi divisi dan project ini fitur khusus yang ada pada versi yang lebih tinggi atau versi platinum saja. Jadi kenapa dua menu ini digabung? Karena kaitannya ini laporannya memiliki format yang sama, hanya saja penggunaannya yang teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama saya perlu jelaskan, divisi ini khusus untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan divisi atau departemen atau cabang. Jadi teman-teman bisa membagi laporannya dalam beberapa tingkatan. Kemudian project ini bisa teman-teman pergunakan kalau memang teman-teman dalam bisnisnya itu bermain proyek. Jadi ada proyek-proyek tertentu yang dikerjakan selama 1 bulan dan teman-teman ingin menganalisa dari sekian banyak proyek mana yang paling menguntungkan. Nah, divisi dan proyek ini tidak wajib untuk digunakan, namun teman-teman bisa menggunakan salah satunya atau langsung bersamaan dua. Nanti detailnya saya akan jelaskan di bagian penjelasan transaksi jurnal. Untuk divisi yang pertama, konsep dari divisi ini secara garis besar akan menampilkan pendapatan lainnya, total pendapatan, harga pokok penjualan, beban lainnya, total beban, dan saldo akhir. Kemudian di sini sesuai dengan yang sebelumnya, ini ada filter, teman-teman bisa sembunyikan baris yang tidak digunakan, dan jangan lupa di bagian atas jika ada tanda tambah menandakan bahwa
ada formula atau kolom tambahan dari KB1 sampai dengan KB4 yang teman-teman harus perhatikan pada saat penambahan baris baru. Nanti kalau teman-teman tidak pergunakan, itu bisa teman-teman hide lagi atau disembunyikan sehingga laporannya bisa lebih rapi ya. Untuk penambahan baris baru tetap sama konsepnya. Silahkan di bagian terakhir apabila sudah habis, teman-teman sisa insert saja, kemudian pilih entire row. Nah, pada saat teman-teman entire row, untuk formula di sini itu tidak akan tercopy secara otomatis. Seperti biasa, silahkan copy saja formula yang ada pada kolom D sampai dengan R. Jadi ambil saja salah satu baris yang lengkap, kemudian teman-teman copy biasa saja, kemudian ini di copy biasa saja, kemudian teman-teman paste ke baris baru yang teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman tidak perlu melakukan penyesuaian pada laporan karena sudah otomatis akan bisa digunakan di semua laporan yang terkait dengan daftar divisi atau cabang ini. Untuk di bagian atas untuk headernya silakan teman-teman bisa ubah, pilih salah satunya atau bisa diedit sendiri. Itu untuk menyesuaikan dengan yang teman-teman gunakan ya. Bisa memfungsikan sebagai departemen, bisa memfungsikan sebagai cabang. Kemudian di bagian project itu pun memiliki konsep yang sama persis dengan yang ada di daftar divisi. Jadi baik kolom bantunya juga sama, hanya saja penggunaannya karena dalam satu cabang itu bisa jadi banyak project yang dikerjakan. Jadi project ini bisa mengikut ke cabang, atau teman-teman tidak menggunakan divisi tapi langsung menggunakan project. Nanti itu teman-teman sesuaikan saja pada proses penginputannya. Oke, untuk teknis penambahan baris apabila baris proyeknya kurang itu sama dengan pada saat teman-teman menambahkan divisi. Untuk berikutnya adalah manajemen aset tetap. Jadi di template Smart Accounting Finance ini sudah ada manajemen aset tetap, tapi di sini tidak secara otomatis akan menghasilkan depresiasi atau penyusutan yang akan masuk ke neraca atau ke laba rugi. Jadi ini hanya membantu teman-teman dalam membuat list asetnya dan membantu perhitungan akumulasi penyusutan atau depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Jadi cuma satu metode yang digunakan. Jadi sesuai dengan fungsinya, berarti fitur ini opsional apabila teman-teman sudah memiliki list aset tetap sendiri di usahanya, itu teman-teman tidak perlu menggunakan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tetap menggunakan biar satu kali proses penginputan dalam satu file, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Yang pertama adalah jenis aset. Jenis aset di sini teman-teman silahkan buat kodenya. Jadi kode ini bebas. Di sini ada contoh. Jadi contoh ada tanah. Jadi secara garis besarnya kelompoknya itu ada bangunan, kendaraan, mungkin di sini ada mesin dan peralatan. Nah, di bagian kedua saya zoom dulu. Di bagian kedua di sini ada jenis aset. Pilihannya dalam akuntansi itu ada dua, tersusutkan atau tidak tersusutkan. Nah, kecuali tanah itu yang tidak tersusutkan, tapi untuk kode jenis aset yang lainnya itu silahkan teman-teman isi tersusutkan. Nanti untuk umur ekonomis atau tahun bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing usaha ya. Contoh di sini 5 tahun, jadi angka saja. Untuk nilai perolehan sampai dengan nilai buku itu teman-teman tidak perlu melakukan pengeditan atau pengisian karena semua sudah ada formula yang diisikan. Dan kembali lagi di sini ada filter.
angka 0 bisa dihilangkan untuk menghilangkan baris kosong yang tidak digunakan. Oke. Setelah teman-teman membuat kode atau jenis aset, untuk detail asetnya silakan masuk ke daftar aset. Di sini teman-teman sisa memasukkan contoh. Ini kode asetnya ini bebas ya. Saya buat di sini AKT berarti aktiva tetap ya. Jadi aktiva tetap 005. Ini merah karena teman-teman belum melengkapi pengisiannya. Jadi ini petunjuk pengisiannya sudah jelas, akan diberikan warna merah apabila belum lengkap ya. Silakan pilih tipe aset. Jadi aset yang dibuat ini menyesuaikan dengan jenis aset yang sebelumnya sudah dibuat. Ini mesin dan peralatan sudah muncul. Kita pilih, misalnya ini ada keterangannya dibuat detail saja. Laptop Acer misalnya, atau kita buat saja laptop 14 inch. Oke, seperti ini. Untuk dihentikan ini tidak, karena dibuat baru. Nah, ada fitur nanti saya akan jelaskan setelah pengisian ini. Kemudian tanggal beli. Tanggal belinya ini sesuai dengan tanggal perolehan dari laptop tadi. Misalnya tanggal 1 bulan 1 anggap 2024 ya. Kemudian bulan penyusutan ini dipilih saja, karena belinya tanggal bulan 1, bisa jadi teman-teman mulai menghitung penyusutannya di bulan 2 karena barangnya baru digunakan di bulan 2. Atau kalau barangnya langsung digunakan di bulan 1, pilih Januari. Ini opsional saja, sesuai dengan kebijakan. Tahun penyusutan itu diisi manual saja, di sini 2024. Jadi Februari bulannya, kemudian tahunnya 2024. Kuantitinya misalnya ada 3 unit. Untuk masing-masing divisi misalnya ada 3 orang. Dengan harga perolehan per unit itu anggap laptopnya ini dibeli harga 8 juta ya, contoh saja. Oke. Jadi nilai sisa 0 ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk bulan penyusutan, karena ini 5 tahun 2024, kita buat dulu 2025. Ini anggap Februari 2025 baru muncul, karena yang tadi 2022 dianggap bahwa aset ini belum ada sebenarnya, makanya 0. Jadi pengisian ini teman-teman yang perlu diperhatikan, ada tanda tambah. Ini yang teman-teman harus copy pada saat teman-teman ingin membuat listnya ya. Jadi seperti itu. Bisa di hide lagi. Nah, untuk aset yang misalnya dihentikan, jadi untuk yang dihentikan itu silakan pilih ya. Kemudian isi tanggalnya, tanggal berapa, misalnya ini per tanggal 28 Februari itu sudah selesai. Maka di sini 0, tidak akan terhitung lagi. Ini hanya membantu saja. Maka di awal saya sudah infokan untuk daftar aset ini, jika teman-teman sudah punya sebelumnya, karena biasanya untuk pelaporan pajak teman-teman sudah punya daftar aset sendiri yang memang harus diikuti dari awal sesuai dengan metode penyusutan yang teman-teman gunakan, maka ini tidak perlu digunakan. Kalau teman-teman belum punya, itu bisa menjadi acuan untuk menghitung listnya ya. Jadi seperti ini. Oke, ini untuk penggunaan dari manajemen aset tetap, jenis aset, dan daftar aset. Oke, untuk berikutnya adalah yang terpenting dari template ini, yaitu penginputan transaksi. Jadi untuk transaksi sendiri itu hanya disiapkan satu sheet, yaitu sheet jurnal. Nah, untuk penginputan di sini saya bisa teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa transaksi contoh yang sudah saya buat.
Nanti saya akan jelaskan. Ada tanggal transaksi. Jadi ada tanggal transaksi, kemudian ada nomor bukti untuk bukti jurnal yang teman-teman buat, ada keterangan transaksi bisa diisi secara detail, kode bantu yang tadi teman-teman sudah dibuat di master data, divisi untuk yang menggunakan fitur divisinya, kemudian project untuk usaha yang bermain proyek. Nanti divisi dan proyek ini hanya ada pada pada versi yang platinum teman-teman ya. Kemudian akun debit, akun kredit, dan jumlah serta pengecekan inputan. Nah, di bagian atas ini itu ada kolom KB1 sampai KB17 ya. Ini ada KB-nya. Ini berfungsi untuk mendistribusikan laporan secara otomatis. Jadi fungsinya sama dengan yang tadi. Apabila ada penambahan misalnya baris baru, ada salah tanggal, misalnya masih ada transaksi di sini, itu formula yang ada di bagian ini teman-teman ya, yang cek inputan sampai dengan KB17, teman-teman harus copy dan paste ke baris yang teman-teman buat supaya ini bisa terdistribusi secara otomatis ke laporannya. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Jadi konsepnya sama semua untuk penambahan baris. Contoh, di sini saya akan buat transaksi baru sebagai demo teman-teman ya, untuk penggunaannya. Tanggal 10 misalnya ya, tanggal 10 bulan 5 2025. Oke, ini merah karena penginputannya belum lengkap. Jadi ini otomatis akan berwarna merah pada saat inputannya masih salah atau belum lengkap. Kemudian jika teman-teman inputnya tidak sengaja 2026, maka ini akan muncul warning ya. Nanti kita tes yang sudah jadi ini, kita ubah ke 2026. Ini merah karena di luar dari periode yang teman-teman buat. Tapi kalau teman-teman buat 2024, ini masih tetap normal ya, hijau di sini atau true karena masih dalam jangkauan periode pembukuan yang teman-teman sudah buat. Oke. Nah, ini kita edit dulu. Tanggalnya dibuat seperti ini. 2025. Kemudian nomor bukti ini tidak wajib, tapi kalau teman-teman ingin cetak jurnal, ini wajib diisi. Contoh, misalnya jurnal umum 001, ini contoh saja, JU kurang 001. Ini contoh jurnal yang pertama. Keterangan transaksi pembelian kredit. Oke. Nah, teman-teman perlu perhatikan sesuai dengan penjelasan sebelumnya untuk kode bantu. Kode bantu ini hanya berlaku apabila teman-teman menginput debitnya, misalnya di sini akun debitnya untuk jurnal transaksi pembelian berarti persediaan. Nah, untuk pengetikannya teman-teman hanya perlu ketik saja seperti ini, maka data validasi muncul secara otomatis. Ini untuk penggunaan di Google Sheet atau menggunakan Microsoft Excel atau Office 365. Tapi kalau misalnya bukan Office 365 atau bukan Google Sheet, cara pengetikan akunnya itu, ini saya ubah dulu, saya perlihatkan. Cara pengetikan akunnya, teman-teman harus ketik dulu, dia tidak otomatis. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa pilih. Ini teman-teman ya, bisa pilih di bagian ini baru muncul validasinya. Karena dia tidak otomatis muncul di versi Excel yang lebih lama atau sebelum Office 365. Nah, jika teman-teman menggunakan Mac untuk menggunakan Excel versi Mac-nya, itu teman-teman pada saat klik di sini tidak akan langsung muncul. Contoh, ini saya buat kas, kemudian pilih. Ini tidak berubah, tapi teman-teman harus enter dulu, kemudian naik lagi dan pilih
maka semua akun yang mengandung kata yang teman-teman cari akan dimunculkan. Jadi ini dinamis, tapi menyesuaikan dengan versi Excel yang teman-teman gunakan. Yang paling umum itu teman-teman harus pilih di sini untuk bisa melihat listnya. Jadi contoh di sini ada persediaan ya, persediaan barang dagang, kemudian ini hutang usaha, tidak muncul secara otomatis, harus diklik. Oke, saya ubah kembali ke penggunaan Google Sheet karena di sini saya sudah menggunakan Office 365, jadi bisa otomatis nanti menyesuaikan validasinya seperti ini. Jadi hutang usaha anggap ini 1 juta rupiah. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini karena ini hutang usaha, ini opsional, bisa menggunakan kode bantu. Kalau teman-teman menggunakan kode bantu, saya harus pilih di sini akun hutangnya. Misalnya saya ketik kode vendornya, ini kebetulan muncul ya, hutang usaha sesuai dengan yang ada di kode bantu ini. Ya. Nah, ini untuk penambahan tadi belum muncul. Kita coba buat dulu satu supaya lebih detail teman-teman bisa lihat. Saya buat S002 PT ABC. Oke. Statusnya adalah hutang. Masuk ke menu, lalu pilih jurnalnya. Di sini saya ganti dengan PT ABC. Nah, kita cek di bagian kode bantu. Ini masih kosong teman-teman karena transaksinya tanggal 10. Kemudian di sini masih periode laporan bulan 2 ya. Kita ubah dulu. Munculkan di sini tanggal 10 bulan 5. Oke. Ini juga sama, tanggal 10 bulan 5 karena saya ingin mengecek 1 hari saja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa per hari juga teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul penambahan 1 juta. Jika teman-teman beralih ke tanggal 11 misalnya, ini tanggal 11, maka di kode bantu ini otomatis menjadi saldo awal karena sudah lewat periodenya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan penggunaan dari kode bantu tersebut. Oke, kita balik ke jurnal. Laporannya saya ubah dulu ke bulan 10, tanggal 10, sorry. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan kode bantu di luar dari hutang usaha, itu tidak akan berfungsi dan justru akan dinyatakan error. Contoh ini beban dengan kas tunai, debit dan kreditnya bukan akun piutang, bukan akun hutang untuk tipe akunnya, sehingga saya paksakan di sini mengisi kode bantu, maka akan error dan ini tidak muncul di laporan karena statusnya adalah false. Jadi ini harus dihapus supaya bisa normal kembali. Kemudian untuk persediaan barang kemudian hutang ini saya isi cabang, ini tidak akan masuk ke laporan karena cabang dan proyek ini hanya berfungsi untuk akun debit atau akun kreditnya yang pendapatan atau hutang. Di luar dari akun pendapatan atau akun hutang yang teman-teman pilih, itu tidak akan berfungsi divisi atau proyeknya karena proyek ini kan hanya merekap pendapatan dan beban saja. Namun jika teman-teman ingin menggunakan sebagai filter jurnal seperti ini, karena ada juga yang memfungsikan ini sebagai kode saja untuk mengetahui jenis transaksi yang teman-teman buat, yang dia buat ya. Jadi ini bebas, walaupun secara laporan dia tidak butuh laporan proyek, tapi diisi untuk mengelompokkan transaksinya. Ini bisa juga diubah nama, jadi bebas teman-teman penggunaannya. Nah, pada saat teman-teman sudah buat, ini otomatis akan muncul ke laporan persediaan barang akan bertambah 1 juta.
dan hutang bertambah 1 juta. Kita cek untuk persediaan. Ini sudah muncul periode berjalan, ada penambahan. Ini bisa diklik seperti ini. Namun pada saat print saya sarankan di satu kolom saja seperti ini yang dimunculkan, karena neraca sifatnya akumulasi. Oke, ini hanya untuk mengecek saja. Kemudian untuk hutangnya, hutang yang tadi, hutangnya juga bertambah 1 juta. Jadi itu untuk pembuatan jurnalnya. Kemudian untuk cetak bukti jurnal, tinggal masukkan saja ini JU001, maka transaksi yang memiliki kode atau nomor transaksi yang sama akan semua dimunculkan di sini untuk di print out. Ini bisa teman-teman gunakan, tapi ini sifatnya opsional saja. Bisa teman-teman print, bisa tidak. Kemudian penggunaan dari kode AJP tadi ini teman-teman untuk membedakan di neraca lajur, karena neraca lajur ini saya hide yang 0. Kemudian ada tanda tambah di sini. Ini ada pergerakan. Kita fokus di akun persediaan supaya teman-teman bisa cek. Ini ada penambahan 1 juta ya. Tapi di bagian penyesuaian itu masih kosong. Nah, kita coba buat dengan kode penyesuaian ya, supaya bisa dikelompokkan sebagai penyesuaian. Tanggal sama, ini JU. Oke. JU kita ganti dengan AJP. Ini yang saya maksud tadi, AJP. Bisa langsung seperti ini, 001. Ini ayat jurnal penyesuaian yang pertama. Penyesuaian persediaan, misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini sudah pasti akunnya, misalnya beban ya, kita biayakan ke HPP. Oke. Persediaan barang dagang 100.000 ya. Kita sesuaikan 100.000 supaya, karena mungkin ada salah sebelumnya setelah stock of name atau ada yang rusak, itu bisa disesuaikan. Kita cek di bagian neraca lajur, itu muncul di sini. Penyesuaiannya akan otomatis masuk ke kolom penyesuaian, tidak masuk di bagian pergerakan atau neraca saldonya. Oke. Jadi ini teman-teman. Nah, itu untuk proses penginputan di jurnal. Untuk penginputan debit dan kreditnya ini mengikuti kaidah penjurnalan secara umum di ilmu akuntansi ya. Jika teman-teman belum paham untuk penjurnalan, bisa cek di Google atau cari bantuan di ChatGPT, atau bisa konsultasi apabila menggunakan versi yang platinum, bisa konsultasi dengan saya karena itu sudah termasuk untuk layanannya. Yang perlu teman-teman perhatikan, harus bernilai true yang ada di sini. Jika ini false, maka otomatis transaksi atau jurnal yang teman-teman buat tidak akan masuk ke dalam laporan yang akan dihasilkan. Nah, untuk KB ini teman-teman, KB 1 sampai dengan KB 17 teman-teman tidak perlu melakukan pengecekan mau false mau true di sini. Yang penting ada formulanya, itu biarkan default saja. Saran saya, kalau tidak menambahkan baris, di hide saja, klik tanda kurang yang ada di sini. Jadi cukup munculkan. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan, walaupun menggunakan versi platinum tapi divisinya tidak menggunakan, ini bisa juga di hide. Ini tergantung penggunaan dari masing-masing user. Seperti itu untuk penjelasan terkait jurnal umum, penginputan jurnalnya, dan cetak bukti jurnal dari yang transaksi yang teman-teman buat. Oke, teman-teman, ini adalah panduan terakhir, yaitu pengecekan laporan. Jadi setelah transaksi teman-teman buat, langkah terakhir adalah melakukan pengecekan laporan. Kembali lagi, semua laporan yang ada di video ini itu tergantung versi yang teman-teman gunakan. Jadi versi tertinggi adalah versi platinum yang
laporannya sudah lengkap. Nah, saya akan jelaskan per poin saja secara garis besar bagaimana untuk pengecekannya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal. Ini tampilan dari neracanya. Teman-teman bisa hide saja yang tidak diperlukan kolomnya. Ini sudah dimunculkan. Ada filter data, kalau hide 0 maka baris kosongnya muncul. Ini kalau dihilangkan centangannya maka tersembunyi. Dan untuk 0 ini akan menampilkan yang ada saldonya saja. Oke. Ini bisa dipilih sesuai selera. Kemudian untuk print out tinggal Ctrl P saja seperti ini, maka ini sudah menyesuaikan. Jadi ini untuk neracanya. Kemudian untuk laba rugi ini teman-teman sama konsepnya, bisa difilter juga. Langsung dicek hasilnya. Ini sudah langsung muncul teman-teman. Kemudian arus kasnya juga. Arus kas di sini ada dibagi menjadi 3 aktivitas utama: aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Jadi kas yang terpengaruh, kas bank yang terpengaruh, baik itu secara ini yang secara langsung ya, mempengaruhi kas masuk dan kas keluar. Jadi ini sudah dirincikan, ada kolom yang dimodif sedikit, ini ditambahkan untuk memperjelas berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan jumlahnya. Nanti saldo akhir ini, saldo akhir kasnya harus sama dengan total kas bank yang ada di neraca. Oke. Yang ini harus sama. Kita blok dulu ini dengan total bank 43.026. Ini cek yang di bagian bawah teman-teman, sumnya ini sama, menandakan bahwa ini sudah sesuai. Nanti rinciannya ada di arus kas ini teman-teman. Nah, ini kita buat dulu laporannya supaya lebih real time. Ini tanggal 1 bulan 1 2024 ya. Oke, kita cek dulu. Neracanya pastikan di bagian bawah itu bernilai true atau balance ya. Kemudian arus kasnya ini sudah muncul ya. 43 ini tetap sama jumlahnya, tapi baru terisi seperti ini karena ini sudah ada penginputan transaksi. Kemudian ada perubahan modal. Ini kalau misalnya ada penyesuaian akun, tinggal di refresh dan hilangkan yang 0. Oke. Yang berikutnya adalah laporan pendukung, yaitu buku besar. Buku besar ini cara pengisiannya tinggal pilih akun yang teman-teman ingin cek. Jadi misalnya di sini teman-teman mau cek untuk hutang usaha, bisa seperti ini, tinggal ketik saja. Kemudian bank, pendapatan. Jadi tinggal diklik saja, maka otomatis dimunculkan di sini. Untuk baris yang misalnya ini kasnya, teman-teman dalam input, karena template ini bisa digunakan untuk 1 tahun atau bahkan lebih, bisa sampai 3 tahun tergantung kemampuan laptop teman-teman atau PC teman-teman memproses data. Karena Excel kalau banyak data juga akan melambat, jadi saran saya bisa per tahun atau maksimal 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun supaya ada pembanding year to year-nya ya. Jadi ini kalau misalnya kurang barisnya, tinggal copy saja baris terakhir, di copy biasa saja seperti ini, dan teman-teman paste sebanyak baris yang teman-teman inginkan. Jadi jangan langsung buat banyak karena bisa jadi filenya akan membengkak untuk size-nya dan lebih susah untuk dibuka. Untuk penambahannya ini teman-teman cek di atas ini ada sum. Jadi kadang teman-teman menambahkan tapi lebih dari 1000 baris. Jadi di luar dari yang sudah saya buat secara default, itu diubah saja. Misalnya teman-teman menambah 5 baris ya, tinggal ganti saja 1000 ini menjadi 5000 semua. Maka otomatis akan terjumlahkan
secara benar ya. Jadi itu langkah yang teman-teman harus lakukan di buku besar. Filter ini bisa teman-teman hilangkan 0, jadi hanya menampilkan yang berisi saldo saja supaya printnya lebih rapi ya. Jadi tidak memunculkan baris kosong. Kemudian kode bantu, ini buku pembantu, tinggal masukkan saja misalnya hutang. Ini bisa muncul seperti ini. Kemudian ABC yang tadi kita buat, ini muncul ya. Ini konsepnya sama dengan buku besar. Kemudian neraca lajur, pastikan neraca lajur yang di bawah teman-teman ya, itu balance. Ini menandakan bahwa laporan teman-teman buat itu sudah benar, walaupun secara penjurnalan mungkin saja salah, tapi setidaknya untuk balance-nya itu sudah dipastikan ini balance dan semua transaksi sudah masuk. Oke. Di sini ada analisa, ada dashboard yang teman-teman bisa pilih. Bisa ganti tahun 2024 misalnya. Oke, ini secara otomatis berpindah. Bisa 2025. Bisa harian, mengikuti per hari ini karena kebetulan transaksinya tidak ada. Jadi ini kosong. Bisa ganti bulanan. Jadi ini pendapatan, analisa pendapatannya. Jadi ada pendapatan dan pengeluaran ya. Oke. Kemudian di sini juga sama untuk kasnya, bisa harian, bisa bulanan. Ini juga bisa teman-teman ubah, bisa ganti yang bank 1, misalnya teman-teman ingin cek akun terpantaunya ya. Misalnya akun harga pokok penjualan. Ini bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan. Bisa juga dihapus. Oke. Ini untuk mengecek akun-akun tertentu yang menjadi highlight dari teman-teman sendiri. Bulannya teman-teman bisa cek Januari sampai dengan Januari ini sudah berapa, atau per Maret itu kasnya berapa. Itu semua bisa dicek di dashboard. Kemudian ini bisa dipilih laba bersih, pendapatan, beban, bisa dicek juga seperti ini. Tahunnya bisa dipilih. Kemudian ada neraca analisa, perubahan periode dipilih dengan periode sebelumnya. Berarti kalau teman-teman pilih di sini tanggal 1 Januari, berarti periode menjadi pembandingnya itu sampai dengan sebelum dari ini teman-teman ya, sebelum dari 1 Januari. Itu untuk periode analisa neraca keuangannya. Kemudian di sini ada neraca 12 bulan. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Tinggal filter. Kemudian mau pilih 2024 silahkan. Tinggal pilih saja. Mau pilih tahun 2025 tinggal disesuaikan. Kemudian laba rugi juga tinggal pilih laba periode yang dipilih. Ini tidak mengacu pada periode yang ada di menu, tapi periodenya ditentukan di laporan ini. Bisa per hari, bisa per minggu perbandingannya. Ini semua laporan sudah dihasilkan secara otomatis sesuai dengan yang ada di jurnal ini. Kemudian ada update terbaru, anggaran. Ini opsional saja. Kalau teman-teman mau mengisi anggarannya, silahkan diisi anggaran misalnya 2025 atau 2024. Karena sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, saya sudah siapkan cuma sampai 3 tahun saja. Ini bisa diisi. Ya, bisa disembunyikan kalau tidak dipakai. Ini untuk anggaran 1 tahun untuk jadi pembanding. Kemudian realisasinya teman-teman bisa cek di sini. Oke. Periode Mei misalnya, itu akan mengambil anggaran bulan Mei, kemudian realisasi bulan Mei. Ini untuk mengukur anggaran dan realisasi dari transaksi yang teman-teman input. Jadi semua laporan ini silakan teman-teman cek sendiri, dan jika ada kesulitan untuk mengecek laporannya, teman-teman bisa konsultasikan dengan tim support kami, atau bisa infokan ke saya
supaya bisa dibantu penjelasannya. Oke, itu untuk laporan yang dihasilkan di Smart Accounting Finance